Sobat Bincang Santai, Om Swastiastu, salam sehat selalu. Hari ini kita ada di segmen Ulas Berita. Hari ini saya akan mengulas berita tentang pro kontra penundaan Pilkada Serentak 2020. Saya akan mengutip beberapa berita yang ramai dibicarakan oleh masyarakat Indonesia maupun Bali tentang sikap Presiden, DPR dan juga KPU yang tetap melanjutkan tahapan Pilkada Serentak 2020 yang dilaksanakan tanggal 9 Desember mendatang. Ada sebuah berita di CNN yang saya kutip dengan judul sebagai berikut. Jokowi tegaskan Pilkada tidak akan ditunda. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa tahapan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah akan tetap dilaksanakan meski pandemi virus corona COVID-19 belum berakhir. Pernyataan sikap Jokowi tersebut disampaikan oleh juru bicara kepresidenan Fajrul Rahman lewat siaran persnya Senin 21 September. Presiden Jokowi lewat Fajrul menyampaikan bahwa pemungutan suara Pilkada di 270 daerah akan tetap dilaksanakan serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. Kutipannya sebagai berikut. Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal 9 Desember 2020 demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak pilih dan hak memilih, kata Fajrul dalam keterangan yang diterima cnnindonesia.com Senin 21 September kemarin. Memang secara konstitusional hak memilih dan hak dipilih adalah hak dasar dari rakyat Indonesia yang sudah diatur dalam Undang-Undang 1945 dan memang tidak ada yang keliru dari penjelasan Istana soal sikap Presiden yang tetap melanjutkan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020. Kita lanjutkan. Pelaksanaan tahapan Pilkada harus diiringi dengan disiplin protokol kesehatan yang ketat. Nah, di sini nanti akan kita bandingkan apakah komitmen pemerintah ini sudah dilaksanakan oleh stakeholder yang melaksanakan Pilkada. Misalnya KPU di seluruh Indonesia yang melaksanakan Pilkada, terlebih lagi ke KPU 6 kabupaten kota di Bali. Kemudian apakah Bawaslu juga sudah melaksanakan protokol kesehatan dan para bakal calon yang kalau tidak keliru tahapannya saat ini sudah memasuki tahapan penetapan dan sebentar lagi mereka akan sah sebagai calon bupati, calon wakil bupati atau calon wali kota, calon wakil wali kota Pilkada Serentak 2020 di Bali, begitupun calon gubernur yang ada di 270 daerah di Indonesia. Dan beberapa saat lagi juga akan ada penetapan nomor urut. Kemudian tahapan ini akan dilanjutkan dengan tahapan kampanye yang berlangsung hampir 3 bulan dan berakhir pada H-3 sebelum tanggal 9 Desember. Nah, kemudian apakah para pasangan calon itu sudah memenuhi protokol kesehatan? Ya bisa kita lihat fenomena yang terjadi pada saat pendaftaran kemarin. Nanti kita bandingkan. Kemudian tambahannya adalah penyelenggaraan Pilkada juga perlu disertai dengan penegakan hukum dan sanksi tegas. Nah, penegakan hukum ini siapa yang akan memberikan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan yang dilakukan oleh para calon kepala daerah, tim kampanyenya, maupun para pendukungnya. Apakah sanksi itu diberikan oleh kepolisian atau diberikan oleh Bawaslu? Bagaimana prosedurnya ya kita akan lihat nanti. Alasannya pemerintah itu ketat dalam protokol kesehatan dalam komitmennya melaksanakan Pilkada 2020 adalah kata Fajrul agar tidak terjadi klaster baru pilkada, terang dia. Nah, klaster baru pilkada ini
apakah sudah terjadi saat ini? Nanti kita akan simak. Karena beberapa pemberitaan terakhir bahwa penyelenggara pilkada yang di pusat, Ketua KPU RI Arief Budiman, kemudian anggotanya Pramono, juga dinyatakan positif COVID-19. Kemudian ada juga beberapa teman penyelenggara di Bali, kabupaten kota yang juga terjangkit COVID-19 dan dinyatakan positif. Nah, apakah itu sudah menjadi sebuah klaster baru dalam pilkada? Nanti kita akan bahas lagi. Jokowi, kata Fajrul, juga mengatakan bahwa pilkada tidak bisa ditunda hingga pandemi berakhir. Sebab pemerintah tidak bisa memastikan kapan pandemi COVID selesai di Indonesia dan di dunia. Memang WHO pun tidak bisa memprediksi kapan pandemi ini berakhir. Pemerintah juga tidak bisa memastikan. Nah, apakah selama pelaksanaan pilkada ini pemerintah bisa menjamin bahwa keselamatan, kesehatan masyarakat menjadi hal yang utama dalam negara kita? Apakah nanti tidak ada kekhawatiran jika pada saat pelaksanaan pilkada, di mana sekarang frekuensinya atau kurva masyarakat atau yang dinyatakan positif COVID-19 sudah semakin bertambah. Nah, apakah pemerintah bisa memastikan kesehatan masyarakat di tengah pelaksanaan pilkada? Fajrul mengatakan bahwa karena tidak ada satu negara tahu kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Karenanya penyelenggaraan pilkada harus dengan protokol kesehatan ketat agar aman dan tetap demokratis, kata Fajrul. Menurut Fajrul, penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi dapat dijalankan seperti di beberapa negara lain. Memang kalau kita amati bahwa ada negara-negara yang di tengah pandemi ini melaksanakan pilkada. Mohon maaf, ada yang melaksanakan pemilu di negaranya. Ada yang sesuai dengan jadwal, ada yang menunda, dan ada yang membatalkan. Jadi rujukannya banyak. Jadi pemerintah tinggal mengikuti atau mencontoh negara mana. Ada negara yang betul-betul membatalkan pemilunya di tengah pandemi ini. Ada negara yang mengulur waktunya atau menunda. Ada negaranya yang tetap melaksanakan sesuai jadwal. Pilkada di masa pandemi bukan mustahil, kata Fajrul. Negara-negara lain seperti Singapura, Jerman, Perancis, Korea Selatan juga menggelar pemilihan umum di masa pandemi. Tentu dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, jadi rujukannya Indonesia adalah negara-negara seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan. Tapi jangan dipungkiri juga bahwa ada negara yang membatalkan pilkada. Ada negara yang melaksanakan tepat sesuai dengan jadwal. Kalau kita kemarin jadwalnya 9 September, mungkin negara-negara lain tetap dia sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh undang-undangnya. Atau diundur, seperti Indonesia sudah pernah menunda dari 9 September menjadi menjadi dari 23 September menjadi 9 Desember 2020. Kendati begitu, Fajrul meminta masyarakat tetap bergotong royong mencegah potensi klaster baru penularan COVID-19 di setiap tahapan pilkada. Berdasarkan peraturan KPU 6/2020, pelaksanaan pilkada serentak 2020 harus menerapkan protokol kesehatan tanpa mengenal warna zonasi wilayah. Nah, itu alasan pemerintah atau istana untuk tetap melanjutkan pilkada pada 9 Desember 2020. Nah, kita juga coba bandingkan dengan berita yang dimuat oleh Kompas, Harian Kompas saat ini. Berita tentang sikap istana itu lebih kritis ya. Saya baca Harian Kompas hari ini, kita akan baca berita Kompas ya per hari ini. Judulnya adalah Suara Publik Diabaikan. Nah, ini headline di Harian Umum Kompas, halaman 1. Judulnya adalah Suara Publik Diabaikan. Nah, maksudnya adalah istana mengabaikan rekomendasi dari lembaga umat atau organisasi umat
organisasi massa seperti Nahdlatul Ulama NU, Muhammadiyah. Ada juga usulan-usulan dari pegiat atau organisasi-organisasi pegiat pemilu atau pegiat demokrasi. Seperti diantaranya adalah Perludem, yang mereka pun para kelompok atau pegiat ini sudah membuat petisi agar pemerintah menunda pilkada. Kita baca beritanya. Pemerintah, Komisi 2 DPR, dan penyelenggara pemilu memutuskan pilkada 2020 tetap digelar pada 9 Desember 2020. Desakan sejumlah pihak agar pilkada ditunda demi keselamatan rakyat di tengah pandemi COVID-19 diabaikan. Nah, itu headline dari Harian Kompas. Kita akan baca lebih selanjutnya apa yang menjadi dasar bahwa pemerintah dinilai mengabaikan aspirasi atau suara publik yang mendesak agar pilkada serentak ini diundur ke tahun 2021. Pemerintah, Komisi 2 DPR, dan penyelenggara pemilu mengabaikan desakan publik agar pemilihan kepala daerah 2020 ditunda hingga pandemi COVID-19 dapat dikendalikan. Nah, ini karena pemerintah tadi beralasan bahwa pandemi tidak bisa berakhir, maka desakan publik bahwa pilkada ditunda atau diundur ke 2021 sampai pandemi COVID-19 bisa dikendalikan. Nah, artinya bahwa masyarakat yakin bahwa pemerintah mampu menangani COVID-19 ini dengan baik dari sisi kesehatan masyarakat maupun dari sisi ekonomi. Apalagi di tengahnya ada perhelatan demokrasi pilkada serentak 2020 ini. Nah, kalau diundur ke 2021 tentu akan dilihat lagi apakah situasi pandemi ini sudah berangsur pulih, dapat dikendalikan oleh pemerintah, dan tidak begitu mengkhawatirkan masyarakat. Lanjut, saya baca lagi. Mereka beranggapan situasi saat ini masih terkendali, sehingga mereka dalam hal ini adalah pemerintah ya, pemerintah, DPR RI dan juga KPU, beranggapan bahwa situasi saat ini masih terkendali, sehingga pemilihan tetap bisa digelar. Padahal penambahan kasus baru COVID-19 terus meningkat, bahkan Senin 21 September 2020 penambahan kasus harian mencapai rekor tertinggi sejak pemerintah pertama kali mengumumkan adanya kasus COVID-19 di tanah air pada 2 Maret lalu. Nah, ini saya beberapa hal yang saya kutip dari sikap sejumlah lembaga terkait pilkada di tengah pandemi. Misalnya pada 25 Mei 2020, petisi yang diinisiasi oleh sejumlah pegiat gerakan masyarakat ini sudah mencapai hampir 30 ribuan dukungan agar pilkada ini ditunda. Kemudian juga ada desakan-desakan dari institusi lain. Nanti saya akan lihat petisi yang dibuat oleh rekan-rekan pegiat demokrasi. Nah, dari berita itu bahwa sebetulnya berdasarkan Undang-Undang nomor 2 Undang-Undang nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah tentang pilkada serentak, di situ sudah termuat jelas prosedur-prosedur regulasi tentang penundaan pilkada serentak yang sebelumnya dibuatkan peraturan pemerintah oleh Presiden menunda pilkada dari 23 September menjadi 9 Desember. Kita akan ulas satu persatu. Nah, pada pasal 120 di Undang-Undang nomor 6 tahun 2020 ini tentang pilkada serentak, ayat 1 itu termaktub sebagai berikut. Dalam hal sebagian wilayah pemilihan, seluruh wilayah pemilihan, sebagian besar daerah atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana non-alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan
sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan atau pemilihan serentak tidak dapat dilakukan pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan. Nah, kemarin pemerintah berdasarkan maksudnya pemerintah atau presiden mengeluarkan Perpu menunda pilkada serentak dari 23 September menjadi 9 Desember berdasarkan Perpu. Nah, Perpu itu memuat bahwa pilkada serentak 23 September dapat ditunda karena adanya faktor bencana non-alam, dalam hal ini adalah COVID-19, pandemi yang melanda seluruh dunia. Nah, kemudian pada ayat berikutnya, pelaksanaan pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimulai dari tahapan penyelenggaraan pemilihan atau pemilihan serentak yang terhenti. Nah, di sini akan saya jelaskan bahwa dalam undang-undang ini sudah memberikan ruang kepada pemerintah, DPR, kemudian KPU untuk menunda lagi tahapan pilkada jika situasi pandemi ini belum berakhir dengan baik atau belum dapat dikendalikan. Tanpa harus lewat Perpu lagi, tetapi lewat rapat koordinasi antara pemerintah, DPR RI, dan KPU. Tetapi ternyata keputusan yang dibuat oleh Presiden berdasarkan rapat koordinasi itu, Presiden tetap melanjutkan dan tetap melaksanakan pilkada serentak di 9 Desember. Sebetulnya ada ruang lagi untuk menunda tahapan ini. Nah, saya akan memberikan sedikit celah atau solusi kepada pemerintah bahwa saat ini tahapan sudah masuk pada tahapan penetapan pasangan calon. Akhir September ini, kalau tidak salah, mohon maaf nanti dikoreksi, tanggal 23 September sudah mulai memasuki masa kampanye oleh pasangan calon. Kalau di Bali ada pasangan calon dari 6 kabupaten kota. Mereka sudah mulai kampanye. Nah, kalau misalnya pemerintah mengikuti desakan publik bahwa pilkada serentak ini diundur lagi ke tahun 2021, sebetulnya tidak melanggar undang-undang. Tidak ada yang keliru dari desakan publik itu bahwa pilkada ini bisa ditunda tanpa Perpu lagi, tapi lewat keputusan hasil koordinasi pemerintah, DPR, dan juga KPU. Nah, jika misalnya pemerintah menunda pilkada ini, sekarang menurut saya adalah momen yang tepat. Karena apa? Karena tahapan yang paling krusial dikhawatirkan akan menjadi klaster COVID-19 di pilkada ini adalah masa kampanye. Karena di situ akan ada kegiatan-kegiatan kampanye seperti rapat umum, kemudian juga sosialisasi, kemudian juga acara-acara pertemuan, penyampaian visi misi, debat publik. Kemudian ada kegiatan-kegiatan lain yang tidak melanggar undang-undang. Misalnya KPU kemarin menyebutkan bahwa konser musik bisa, lomba-lomba bisa dilakukan dengan protokol kesehatan. Nah, kalau misalnya pemerintah menunda atau memutuskan menunda mengikuti desakan publik, ini adalah momen yang baik. Kenapa momen yang baik? Karena jika pemerintah menunda tahapan itu saat ini atau setelah penetapan nomor urut, maka jika pilkada ini ditunda lagi ke tahun 2021, maka jika nanti pemerintah memutuskan kembali kapan pelaksanaan pilkada itu dilakukan, misalnya di katakanlah September 2021, maka pada saat pilkada itu dibuka di bulan September 2021 atau dimulai pada tahun 2021, maka tahapannya akan dimulai pada saat masa kampanye. Jadi para calon kepala daerah yang sudah ditetapkan oleh KPU, misalnya calon kepala daerah di Badung, calon kepala daerah di Denpasar, calon kepala daerah di Tabanan, calon kepala daerah di Karangasem, calon kepala daerah di Tabanan, di 6 kabupaten kota, mereka akan langsung berkontestasi pada masa kampanye. Jadi
saya pikir atau pendapat saya, analisa saya bahwa tidak ada kekacauan dalam sistem pilkada kita. Tidak akan ada chaos. Karena apa? Karena yang berkontestasi nanti adalah calon-calon kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota yang sudah ditetapkan oleh KPU saat ini. Dan mereka sudah memegang nomor urut. Jadi mereka tinggal langsung mengikuti tahapan berikutnya. Masuk ke masa kampanye selama 3 bulan. Kemudian masuk ke tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Jadi, satu, bahwa tidak akan ada chaos secara politik. Jadi kekhawatiran partai politik bahwa akan ada kegamangan baru, ketidakpastian yang baru di tengah pandemi ini, saya pikir tidak relevan alasan itu. Kemudian yang berikutnya adalah anggaran-anggaran yang sudah diposkan untuk kampanye ini bisa ditahan dulu, tidak dikeluarkan. Artinya KPU tidak lagi membuat APK, baik itu baliho, spanduk, umbul-umbul, kemudian poster. KPU tidak lagi membuat atau memfasilitasi debat publik. Jadi anggaran-anggaran yang besar yang tersedot pada masa kampanye ini bisa ditahan. Atau misalnya pemerintah, kalau undang-undang itu memungkinkan, kalau peraturannya memungkinkan, anggaran-anggaran yang sekarang yang ditetapkan melalui APBD, melalui perjanjian antara KPU dan bupati atau gubernur, itu bisa dialihkan, direalokasi lagi untuk penanganan pandemi. Atau juga anggaran-anggaran APBN yang kemarin diturunkan atau dikucurkan untuk pelaksanaan pilkada dalam penerapan protokol kesehatan, itu bisa dimanfaatkan lagi. Nah, kemudian kalau pelaksanaannya misalnya di bulan September gitu, maka pemerintah bisa merancang kembali anggaran itu. Atau tetap anggaran yang sudah disahkan oleh KPU dan pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat, nominalnya tetap, besarannya tetap sama. Anggaran kampanye misalnya 5 miliar di satu kabupaten kota, ya maka anggaran kampanye nanti tetap 5 miliar. Nah, jadi dari sisi anggaran, dana yang seharusnya digunakan untuk pilkada misalnya pada masa kampanye ini bisa dimanfaatkan untuk penanganan pandemi. Sehingga nanti pandemi COVID-19 ini lebih bisa terkendali. Nah, jadi ada ruang itu. Nah, sebetulnya pemerintah bisa memanfaatkan ruang ini dan menyampaikan ke publik bahwa ada ruang bagi pemerintah untuk menunda atau mengundur kembali pelaksanaan pilkada mengikuti suara aspirasi publik. Nah, jika misalnya pilkada ini dipaksakan, kita juga sekarang harus bisa melihat alasan pemerintah misalnya tetap melaksanakan pilkada ini adalah syaratnya melaksanakan protokol kesehatan agar tidak terjadi klaster baru di pilkada. Nah, kita lihat saja kemarin pada saat pencalonan bagaimana hiruk pikuk para bakal calon yang daftar ke KPU berbondong-bondong mengajak timnya, mengajak konstituennya untuk datang. Ada yang naik sepeda diiringi oleh ratusan orang, ada yang bawa beleganjur misalnya, ada yang datang berjalan kaki menuju KPU. Ya, itu terjadi di beberapa daerah di Indonesia maupun di Bali. Nah, kalau calon kepala daerah saja tidak mau mentaati protokol kesehatan, bagaimana dengan masyarakat? Kemudian, kalau misalnya KPU atau Bawaslu tidak berani memberikan sanksi yang tegas, atau karena memang diregulasi belum diatur secara rigid, maka kedepannya para calon kepala daerah itu bisa saja akan mengulangi lagi tindakan-tindakan mereka yang tidak taat protokol kesehatan. Dan Bawaslu, KPU tidak akan bisa memberikan sanksi. Kepolisian atau Satgas COVID-19, sanksi apa yang diberikan? Apa sanksi pidana? Atau sanksi administrasi? Atau para calon itu digugurkan? Kalau berani misalnya KPU, Bawaslu mengambil sikap para calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan, sanksi terberat adalah gugur sebagai calon kepala daerah. Nah, kalau itu terjadi, malah akan menimbulkan chaos lagi di
masyarakat. Maka suasananya akan semakin tidak terkendali. Nah, dampak berikutnya adalah kalau misalnya KPU, Bawaslu, kemudian para calon dan timnya tidak mampu menahan diri dalam masa kampanye ini sehingga mereka melanggar protokol-protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, maka kepercayaan masyarakat terhadap isu kesehatan pada pilkada ini akan terus menurun. Saya melihat kemarin pada bulan Agustus pada masa coklit pencocokan dan penelitian data pemilih, di situ kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara sudah meningkat. Karena apa? Pada saat coklit, petugas PPDP sudah menggunakan APD, alat pelindung diri yang lengkap, pakai pelindung wajah, pakai masker, pakai selop tangan. Dan selama coklit di Bali tidak ada berita satupun yang menyatakan bahwa para pemilih yang dicoklit oleh petugas PPDP tertular COVID-19 dari petugas PPDP. Atau para petugas PPDP-nya yang terpapar COVID-19. Tidak ada. Nah, itu betul-betul meningkatkan kepercayaan masyarakat. Apalagi KPU selalu sosialisasi bahwa ada 9 hal baru di TPS yang sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Bali, KPU Denpasar, dan teman-teman KPU kabupaten kota lainnya meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa jika saya datang ke TPS akan selamat. Tetapi pada akhir-akhir ini, pada saat kita mendengar berita bahwa Ketua KPU Republik Indonesia Arief Budiman dan juga anggotanya salah satunya adalah Pramono dinyatakan positif COVID-19. Kemudian ada penyelenggara di komisioner KPU di kabupaten di Bali yang juga dinyatakan positif terjangkit COVID-19. Ada juga calon kepala daerah di Karangasem yang juga pada saat pendaftaran terjangkit positif COVID-19. Artinya apa? Kalau para penyelenggara saja sudah terjangkit, sedangkan tahapan ini belum masuki tahapan yang krusial, yaitu masa kampanye, yang melibatkan banyak orang, berkerumunnya banyak orang, berkumpulnya banyak orang, para konstituen, maka masyarakat kan khawatir. Bisa-bisa calon kepala daerah yang menderita atau terjangkit COVID-19 akan bertambah. Tim kampanyenya juga, pengurus partai politiknya, para konstituen juga akan menjadi klaster baru. Sebab masyarakat ragu bahwa calon kepala daerah dan tim kampanye dan konstituennya akan bisa menjalankan protokol kesehatan. Begitu kepercayaan masyarakat itu turun, maka keyakinan masyarakat untuk datang ke TPS pada 9 Desember akan menurun. Nah, jadi dampaknya akan seperti itu kalau misalnya para penyelenggara terjangkit COVID-19. Semasif apapun, gemerlap apapun proses sosialisasi yang dilakukan oleh KPU bahwa pada saat pemungutan suara akan dilakukan protokol kesehatan, para KPPS semua menggunakan APD, ada penyemprotan, disinfektan, kemudian pakai sarung tangan. Tapi kalau masyarakat tidak percaya bahwa mereka datang ke TPS dengan sehat, kemudian pulang dengan sehat kembali, kalau mereka tidak percaya kondisi itu terjadi, melihat situasi saat ini, maka jangan harap tingkat partisipasi pada pilkada akan tinggi. Atau bisa saja ada suara-suara sumbang, aspirasi masyarakat, bahwa kalau saja pemerintah tidak bisa menangani COVID-19 dengan baik, tidak bisa mengendalikan dengan baik, para calon kepala daerah tidak melaksanakan protokol dan tidak komitmen dalam melaksanakan protokol kesehatan, maka akan ada aspirasi golput dari masyarakat. Mereka akan tidak datang ke TPS. Alasannya bukan alasan ideologis, bukan alasan para calon kepala daerah yang tidak baik atau tidak unggul, tetapi karena alasan keselamatan. Kalau saya sudah merasa tidak selamat di TPS, bahwa saya akan merasa terjangkit COVID-19 di TPS, maka masyarakat-masyarakat yang berpikir seperti itu akan mengambil sikap, saya tidak akan datang ke TPS. Maka semakin banyaklah suara rakyat, suara pemilih yang tidak terpakai
Artinya suara golput akan semakin tinggi, tingkat partisipasi akan jauh di bawah. Nah, maka dari itu dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan ini, maka menurut saya masih ada ruang bagi pemerintah, DPR, dan KPU untuk menunda atau mengundur kembali tahapan pilkada di tahun 2021. Kemudian dampaknya adalah para calon kepala daerah yang saat ini misalnya sudah mendapatkan nomor urut, sudah ditetapkan sebagai calon peserta kepala daerah, mereka akan bisa lanjut ke tahapan berikutnya di 2021. Jadi mereka bisa tinggal langsung melaksanakan tahapan kampanye. KPU pun akan bisa lega karena mereka saat ini satu sisi disibukkan oleh bagaimana mereka menjalankan regulasi sesuai dengan aturan, tegak lurus dengan undang-undang, dengan PKPU. Tapi sisi lain mereka juga dikhawatirkan atau memikirkan keselamatan dirinya sendiri, keselamatan keluarganya, keselamatan para staf KPU, keselamatan para penyelenggara di tingkat PPK, tingkat PPS, bahkan di tingkat KPPS. Begitu berat beban teman-teman penyelenggara. Kalau situasi pandemi ini semakin bertambah parah misalnya. Nah, itu beberapa ulasan berita yang bisa saya sampaikan sehingga bisa menjadi pengetahuan bagi masyarakat Bali. Bisa menjadi pertimbangan. Nah, meskipun sekarang pemerintah bersikukuh untuk melaksanakan pilkada, saya pikir masih ada ruang-ruang untuk menunda kembali. Misalnya, kalau misalnya pada masa kampanye berjalan seminggu, 2 minggu, dievaluasi bahwa calon kepala daerah tidak taat melaksanakan protokol kesehatan, kemudian KPU, Bawaslu, kepolisian tidak bisa memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan, maka pemerintah bisa menunda atau mengundur kembali. Nah, maka tahapan berikutnya adalah masa kampanyenya berkurang, karena sudah dimanfaatkan 1 atau 2 minggu di masa ini. Nah, jadi masih ada ruang. Jangan sampai nanti pemerintah memaksakan pada saat situasi tambah buruk, jumlah penderita COVID-19 bertambah banyak di Indonesia atau di daerah-daerah yang menggelar pilkada, kemudian pemerintah memaksakan pemilihan, maka dampaknya adalah keselamatan dan kesehatan. Demikian ulasan berita tentang pro kontra penundaan pilkada serentak tahun 2020 dan juga analisa dan opini yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat masyarakat. Selama pandemi COVID-19 ini, mari kita selalu jaga jarak, berolahraga, dan tetap menggunakan masker, sehingga selamat dan sehat pada masa pandemi COVID-19. Salam.